Iya. Jadi Jadi di URL di tadi URL tadi s.id/free OWP s.id/free OWP ebooks, kalau ebooks, kalau masuk di masuk sini di ada sini ada folder folder namanya namanya perlindungan data pelindungan data pribadi, pribadi, silakan silakan diambil. Ini diambil. materi Ini untuk materi hari untuk ini. hari ini. Cuman Cuman kalau kalau untuk untuk cyber cyber security security adanya adanya di di folder folder cyber cyber security security sama sama cyber cyber warfare. warfare. Cyber Cyber warfare warfare kebetulan kebetulan hari apa ya hari apa ya kemarin ya? kemarin tuh ya? Hari Hari Senin Senin saya diminta sama saya diminta sama Panglima TNI Panglima buat TNI buat ngajarin bintang 2 ngajarin bintang bintang 3. 2 Jadi bintang di 3. Jadi satu kelas di satu isinya kelas bintang 2 isinya bintang bintang 2 3 bintang 3 tentang tentang bagaimana bagaimana perang di perang di internet. internet. Tapi pas Tapi saya pas saya kasih, kasih, saya harus saya harus nurunin nurunin level, level, ternyata nggak bisa ternyata nggak dikasih bisa yang level dikasih yang itu, ya level udah itu, ya saya udah saya turunin. turunin. Jadi Jadi kebaksa saya kebaksa kasih saya kasih bagaimana bagaimana hacker hacker bekerja, bekerja, saya saya demoin demoin langsung. langsung. Stres. Stres ada. Oke. Oke. Di Di yang nggak ada yang di nggak sini ada ini di sini ini buku-buku yang buku-buku yang sisanya sisanya kebanyakan kebanyakan AI. AI. Silakan Silakan diambil diambil buku-buku buku-buku AI-nya, juga AI-nya, silakan juga silakan diambil. diambil. Di sini Di ada sini ada buku AI buku buat AI buat SD, SMP, SD, SMP, SMA. Ini kalau SMA. ini Ini buku kalau SD, ini bu SD, SMP, SMP, SMA. SMA. Saya masuk ke Saya dalam masuk ke dalam sini data sini data pribadi. pribadi. Untuk level Untuk level corporate ada corporate ada beberapa beberapa buku yang buku bisa yang bisa dipakai. dipakai. Yang Yang framework framework ini ini buat buat ini lebih ini lebih diarahkan ke diarahkan ke OJK sih OJK sih sebetulnya. sebetulnya. Jadi Jadi bagaimana bagaimana OJK OJK itu itu menilai. menilai. Jadi OJK Jadi lagi OJK bikin lagi bikin framework ya, framework Pak ya, Bob. Pak Bob. Semacam Semacam framework framework untuk untuk melakukan melakukan penilaian ke arah penilaian ke bank arah sih. bank sih. Jadi bank Jadi itu di bank itu di rating. rating. Jadi Jadi teknik teknik ratingnya, ratingnya, cara ada di meratingnya ada di framework yang ini, framework yang ini. gitu ya. Gitu ya. Ini juga Ini juga dibutuhkan buat dibutuhkan semua buat semua corporate. corporate. Bagaimana kita Bagaimana kita bisa bisa merating merating bahwa bahwa si si corporate ini corporate sudah ini sudah comply ke comply ke undang-undang undang-undang PDP. PDP. Apakah Apakah corporate ini corporate sudah ini sudah comply ke comply ke cyber cyber security-nya aman security-nya dan aman dan sebagainya. Itu di sebagainya. Itu rating di rating dinilai. dinilai. Proses nilai Proses dari nilai dari proses nilai kan dalam dalam proses proses nilai nilai kan kan ada ada audit. audit, Dari dari audit audit itu itu kita kita bisa bisa tahu tahu apa apa yang yang kurang kurang dan dan sebagainya, sebagainya, dan kita dan bisa kita bisa naikin naikin levelnya supaya levelnya lebih supaya bagus lebih lagi. bagus Ini lagi. Ini framework. framework. Untuk Untuk teman-teman yang teman-teman yang levelnya levelnya user atau user atau perwira, perwira, yang yang kedua, kedua, kalau data kalau data pribadi pribadi bocor, apa bocor, apa resikonya? resikonya? Itu bisa Itu dibaca bisa di dibaca situ. di Saya situ. akan Saya cepet akan nanti, cepet nanti, karena waktunya karena sempit waktunya banget, sempit kita mau banget, kita sholat mau Jumat. sholat Jumat. Terus Terus di sini di sini ada ada beberapa beberapa lagi, lagi, terutama yang buat terutama yang buat corporate adalah corporate yang adalah yang bawah-bawah ini. bawah-bawah ini. Panduan Panduan praktis praktis supaya supaya comply data comply data pribadi. pribadi. Jadi ada Jadi ada yang tadi yang kan tadi kan framework buat framework buat nilai. nilai. Kalau buat Kalau buat comply comply seperti seperti apa ada di apa sini. ada di Kalau sini. Kalau disederhanakan disederhanakan kira-kira gini kira-kira lah. ginilah. Kita Kita butuh butuh sebetulnya sebetulnya data data auditor. auditor Yang audit yang kalau bisa audit kalau bisa otomatis. otomatis. Kalau lebih Kalau enak lebih lagi enak kalau lagi kalau ada ada data 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 protection protection officer. officer Kayak gitu kayak sih. gitu sih. Oke. Oke. Tapi Tapi kalau mau kalau enak mau sih enak sih dikerjakan dikerjakan secara secara otomatis sama otomatis sama software. software. Kalau boleh Kalau boleh ngomong ngomong jujur jujur sih sih nggak nggak banyak banyak software yang software punya yang punya kemampuan kemampuan buat buat ngaudit ngaudit data data pribadi kita pribadi bocor kita apa bocor apa kagak. kagak. Sebenarnya nggak Sebenarnya banyak. nggak banyak. Salah satu Salah yang satu yang bisa bisa melakukan melakukan itu dan itu dan keluar keluar sampai sampai pasal mana pasal yang mana yang dilanggar, dilanggar, pasal pasal undang-undang PDP undang-undang yang PDP dilanggar, yang dilanggar, kita bisa kita masuk ke bisa sini sih masuk sebenarnya. ke sini sih sebenarnya Cyberrank.ai. cyberrank.ai. Jadi kalau kita masuk ke Jadi kalau kita masuk ke cyberrank.ai, di cyberrank.ai, situ di situ dia bisa dia bisa mengevaluasi apakah mengevaluasi apakah corporate kita corporate kita levelnya berapa, nah ini keluar levelnya rankingnya berapa, nih, nah ini keluar keluar rankingnya rankingnya keluar. nih, keluar Oke. rankingnya keluar. Dan Oke. pasal mana Dan yang dilanggar pasal mana yang bisa keluar dilanggar kayak gitu. bisa Jadi keluar rada kayak ngeri gitu. nih Jadi bagian rada satu ngeri ini. nih bagian satu Beres ini. ya. Beres Nah, ya. saya Nah, kasih lihat dulu yang saya kasih lihat dulu yang urusan inilah urusan inilah panduan praktis buat panduan comply. praktis buat comply. Oke, di sini ada Oke, panduan di sini praktis ada panduan buat praktis komplain undang. Ini buat masih comply. saya Ini ngomong di masih level saya ngomong di BOD level ya. BOD ya. Panduan praktis buat komplain ke Panduan praktis buat undang-undang comply ke data undang-undang pribadi, data keamanan data pribadi, keamanan institusi. data Di sini institusi. ada Di tambahan sini ada tambahan approach-nya open source. approach-nya open Artinya source. software yang dipakai Artinya free software yang semua nih, dipakai free open semua nih, source. open source. Supaya kita Supaya nggak kita dikunci sama nggak vendor dikunci sih, sama nggak kena vendor kunci sih, nggak vendor, kena kita kunci pakai open vendor, kita source. pakai open Oke. source. Ini Oke. free, bisa Ini free, diambil. bisa Saya akan diambil. baca Saya akan baca cuman cuman beberapa bagian kecil beberapa aja. bagian kecil aja. Biasanya saya kasih Biasanya di saya executive kasih summary di lah, lebih executive summary gampang. lah, lebih gampang. Sama di Sama di bagian bawah nanti di bagian bawah lampiran. nanti di lampiran. Oke, Oke. saya kasih Saya lihat kasih sedikit lihat ya. sedikit Ini ya. sorry, ini minta Sorry, maaf. ini minta Ini maaf. Ini sekitar sekitar hampir 300 hampir halaman. 300 halaman.
Ini kurang Ini kerjaan kurang sih Ono. kerjaan sih Ono emang. Tapi Tapi yang penting buat banget buat corporate corporate adalah adalah lampiran E lampiran E sih sih sebenarnya. sebenarnya. Tugas Tugas data data privacy privacy officer. officer. Oke. Oke. Dia Dia adalah adalah yang yang jadi jadi dirigennya dirigennya untuk untuk mengatur mengatur supaya data supaya pribadi data tidak pribadi bocor. tidak bocor.
Sorry, udah pada tahu belum sih resikonya kalau data pribadi bocor ke PDSI? PDSI? Belum tahu Belum ya. tahu ya. Dendanya Dendanya itu sekitar 2% ya. 2% dari revenue. Denda. Kalau data pribadi bocor ya, denda 2% dari revenue plus operasi Anda bisa dibukukan. Itu parah. Yang 50M apa ya? Yang tahu aturan dia soalnya. Gue bisa melanggar aturan. Comply 2%. Kalau kagak comply kenanya 2%. Kalau bocor 50M. Oke. Kalau tidak comply 2% dan operasi perusahaan bisa dibekukan. Kalau sampai bocor kena 50M. Enggak, iya 3 kali 24 jam. Jadi data bocor, kita gagal lapor 3 kali 24 jam, kenanya 50M. Pidana 5 tahun juga operasi juga dibekukan juga sih. Jadi asli ngeri. Hah? Bocor. Gue kasih lihat ya. Bukan kriteria, gue kasih lihat data bocor beneran. Gak apa-apa? Enggak, gue masuk. Jadi gini. Ini langsung hening gini. Auto serius ini kayaknya, Prof. Hah? Auto serius kayaknya. Oke. Saya akan masuk ke dark web. Tahu dark web? Dunia hitam. Saya akan masuk ke dunia hitam sekarang. Boleh tahu berapa orang di sini yang pernah masuk dark web? Belum. Ada beberapa yang pernah masuk dark web ya. Oke, saya akan masuk dark web. Cuman saya akan pakai aplikasi buatan teman-teman di Pasteur. Saya kasih tahu yang bikinnya lah. Cyber Army. Ini yang bikin Cyber Army. Ini lokasi di Pasteur. Oke. Ini Cyber Army lokasi, tapi dia lebih ke hacker nih sebenarnya sih. Anak-anak hacker, dia pentest segala macam. Kalau Cyber Rank tadi ngeranking ya. Mereka lebih ke ngaudit. Sekarang saya akan masuk Dark Radar. Gue harus pakai HP gue soalnya. Dia autentikasi soalnya parah banget, autentikasinya parah banget, asli. Oke, saya akan masuk. Saya siap-siap autentikasi aja ya. Iya, harus autentikasi ini soalnya. Authenticator saya nyalain. Oke, autentikasinya pakai HP. Jadi double garden di autentikasinya. Login, saya akan masuk. Nanti dia akan minta autentikasi. Iyalah, salah pencet. Oke. Berapa nih? 648 670. Oke. Ini double garden, saya autentikasinya kelihatan agak sulit masuknya soalnya kita ini. Saya akan masuk ke dark web. Oke. Saya masuk. Sorry, di sini ada company breach monitoring, ada government breach monitoring. Ada ransomware activity. Mau yang mana? Mau yang government atau yang private sector dulu? Pertamina. Pertamina kategori Pertamina company kali ya? Pertamina. Ada yang bocor nggak? Ini minta maaf nih. Nggak tahu juga gua belum lihat Pertamina. Soalnya waktu gua lihat kemarin nggak ada. Anjir ada. My Pertamina user database bocor, saudara-saudara. Ini parah My Pertamina karena data pribadi banyak ya. Oke. Ini banyak yang bocor kebanyakan My Pertamina ternyata. Jadi tolong disampaikan ke teman-teman My Pertamina urusannya 2% revenue. Operasi bisa dibekukan nih sebetulnya. Terus juga karena mereka nggak lapor dalam waktu 3 kali 24 jam, urusannya 50M sih sebenarnya. Ini yang ngebocorinnya nih, yang ngejebol-jebolin. Itu. Itunya lu ganti berapa? Banyak juga ya. Lu pokoknya udah diganti. Ini ada Bejorka. PDSI nggak ada ya. PDSI mah selamat lu. Jadi intinya ceramah kita ini percuma sih soalnya PDSI terlalu aman.
Pak Afeb hidupnya bisa bisa tidur nanti malam malam kalau tahu ternyata datanya aman. Selamat gitu. Selamat. Habis ini Habis kita ini kita bisa makan dengan enak. Kita Kita coba lihat pemerintah Indonesia ya. Sorry. Masuk sini Pertamina saya ganti dengan Indonesia. Oke. Kita lihat pemerintah, government. Yes. Oke. Ini government database yang mana nggak tahu. Ini transport itu apa ya? Transportasi ya. Perhubungan. Ini nomor telepon, nomor polisi jebol. Terus ini PU Public Work jebol. Terus ini database polisi jebol dan sebagainya. Iya. Yang paling parah Bang kemarin yang BSI. BSI parah, tapi sebetulnya yang lebih baru lagi DKI. Baru. Kita kayaknya ngomongnya santai ya, tapi kondisinya parah banget sih sebetulnya Republik ini. Jadi hari Senin kemarin kan saya sama TNI, sama Panglima. Terus terang aja saya kasih lihat ini ke bintang 2, bintang 3 doang, satu ruangan di sini cuma bintang 2 sama bintang 1 aja kagak ada. Jadi mereka berpikir Republik ini aman. Saya bilang, Pak, kita kondisinya sudah perang. Ya emang musuhnya kagak kelihatan, kagak ada seragamnya, kagak pakai bedil, ini kagak peluru, kita udah perang. Rakyat ini membutuhkan aparat buat ngamanin kita. Lu pada enak-enak aja hidup gue gitu. Siono kalau udah ngomong kan ada error kadang-kadang. Terus ya, jadi kalau tadi nanya kriteria seperti apa, udah bocor kondisinya, gitu. Nah, saya kasih lihat sedikit apa yang perlu dikerjakan sama data privacy officer ya. Nanti habis itu kita switch ke buat user. Minta maaf nih, ngomongnya kayak gini. Jadi yang langkah prosedur yang dikerjakan sama DPO bukan daftar pencarian orang. Data privacy officer ada 5, oke, inventarisasi sama klasifikasi data. Jadi data yang sudah ada dia harus inventarisasi juga klasifikasi data, terutama urusan resiko, data mana yang paling beresiko segala macam. Udah gitu dia melakukan klasifikasi. Kemudian kebijakan dan kontrol akses dari data itu. Audit dan comply. Ini audit dan comply biasanya dibantu sama software, itu bisa pakai CyberRank. Tadi juga saya kasih lihat radar sebenarnya. Kemudian kalau terjadi kejadian, mereka yang melakukan koordinasi untuk insiden sama forensik. Ini bukan hanya orang IT. Ini juga termasuk harus interaksi dengan orang-orang humas apa segala macam. Sama kan di sini pasti ada apa ya? Supply chain-nya segala, rantai pasok, supply chain segala macam, harus koordinasi sama semuanya nih. Ini DPO yang nge-lead semuanya. Oke. Dan udah gitu yang kita lakukan hari ini adalah edukasi sama awareness. Nah, saya kasih tahu dikit lah, icip-icip sedikit ya, teknik yang kita pakai biasanya buat awareness buat, kalau ini awareness yang cara sopan, caranya kayak gini nih yang sopan. Kalau kita lagi awareness yang lebih parah, biasanya kita bikin virus. Bikinnya bukan virus sih. Kita bikin udah sering pernah dapet ini nggak sih? Yang APK di WhatsApp tuh? Undangan pernikahan. Bisa pernikahan. Sampai istri saya aja ngeklik, bukan pernikahan yang dia klik. Jadi kenanya APK yang pajak. Jadi pajak, logonya Dirjen Pajak, udah gitu dia kalimatnya gini, Anda kurang bayar pajak, silahkan diklik link ini. Dia klik linknya, langsung suaminya, dia kan lapor, Pak, ini kita dapat teguran dari pajak kurang bayar pajak, terus kita harus ngeklik link, lu klik, diklik, format tuh handphone. Jadi urusannya kalau APK itu diklik, itu si aplikasinya akan keinstall di HP, dan dia akan ngambil alih HP sih. Saya kebetulan ngajar cyber security.
untuk ngajar cybersecurity, saya harus ngajar bagaimana caranya masuk neraka dong. Saya ajarin cara bikin aplikasi yang bejat tadi, saya ajarin. Dan kalau kita berhasil take over HP, itu nih cerita gombalnya lah ya. Itu HP kondisinya kayak standby, hitam layar. Tapi saya bisa ngambil alih kamera bisa di streaming ke hackernya. Apa yang ada di depan kamera, videonya, suaranya, ketarik semua. Jadi kita ngomong apa, ketarik. Kita pernah nelpon siapa, ketarik. Username passwordnya bisa ditarik semuanya. Softwarenya dapat dari mana? Saya mungkin nggak akan ngasih tahu cara bikinnya karena terlalu sempit waktunya. Tapi softwarenya ada di sini sih, kasih gambaran aja seberapa parahnya sih sebenarnya. Teman-teman bisa masuk ke GitHub. Ini saya kasih lihat dari sisi ini ya. Dari sisi hackernya langsung ya, supaya Anda tahu bagaimana teknik pertahanan sih sebetulnya. Ini saya masuk ke GitHub. GitHub sebenarnya software platform baik. Oke, baik. Dia buat programmer sharing file, source code dan sebagainya. Cuman kalau kita masukin kata kunci yang gombal, misalnya red, Android. Ini kalau Obi kan orang baik-baik. Tahu red nggak? Iya. Apa? Apa ya? Bukan tikus ya? Bukan tikus. Oh tahu. Obi tahu. Udah sempat ini sih kepo. Oke, po. Cuman Ngetes Obi doang. Kapan lagi gue ngomong sama Obi ya? Enter. Ini red. Ini kelihatan ada 2.100 results. Ini source code remote access Trojan. Jadi Trojan, tapi kalau ketanam di HP, kita bisa remote access to HP dan kita ambil alih HP-nya. Bayangin, source code-nya ada 2.100. Orang bisa bikin seenak jidat itu. Makanya jangan khawatir, Anda bisa sering dapetin APK kayak gitu lewat WhatsApp. Tapi ini red ini bukan cuma buat WhatsApp loh, hati-hati. Red ini bisa masuk ke Windows, bisa masuk ke laptop, bisa masuk kemana-mana, bisa ketanam di mana-mana nih sebetulnya. Tergantung kita ngompilnya buat apa. Kalau ini saya masuk, ya udah. Makanya kan sekarang mulai sering tuh layar dikasih naon teh. shield ya. Ya itulah. Shield. Ya kalau orang PU kalau ngomong bahasa Inggris ya. Layar ditutup-tutup itu kan, ya itu karena rednya bisa masuk. Kalau red masuk, dia ngambil alih semua. Database semuanya bisa keambil, username password kita diambil, ya udah jebol semuanya, ke belakangnya jebol. Itu makanya tadi waktu saya masuk dalam radar, Rawi bisa pada jebol semua karena kemasukan kayak ginian rata-rata. Gitu. Beres ya. Ini belum sampai ransomware ya. Kalau ransomware bisa masuk, kayak masuk ke pusat data nasional kemarin, BSI segala macam, itu ransomware lebih ngeri banget. Kalau sampai ransomware masuk ke dalam komputer yang dilakukan sama ransomware, parah sih sebetulnya. Ransomware itu tidak bisa dideteksi sama antivirus ya, karena ransomware itu dienkripsi. Konsekuensi dienkripsi tidak bisa dideteksi antivirus. Kalau waktu dia masuk, antivirus kita nggak detek. Karena encrypt. Kalau masuk, yang dilakukan sama ransomware adalah ngopi semua data yang ada di kita dikirim ke hacker. Udah gitu, hackernya bilang, tolong, udah gitu semua file di-encrypt nih. Semua file di-encrypt. Kalau mau dibuka enkripsinya, hackernya akan bilang, tolong bayar pakai Bitcoin sekian Bitcoin. Gitu kan ya? Yang masalah, kalaupun kita bayar, file kita udah ke-copy ke dia, ke hackernya. Jadi percuma bayar juga sebenarnya. Jadi solusinya sebetulnya, kalau sampai yang level yang itu, solusinya kita harus punya backup sih sebetulnya. Backup data, semua di sini backup data, dan harus menjalankan AI. Backup datanya berlapis ya, dan harus menjalankan AI supaya karena tidak bisa dideteksi sama antivirus, untuk deteksi kita pakai AI sih kepaksa sekarang. Deteksi apakah ini data ini masih valid atau udah terkena ransomware segala macam, kepaksa pakai AI. Kira-kira gitu. Beres ya? Oke. Kita kalau ada pertanyaan boleh langsung nanya loh ini. Gue gak enak banget ya jadi hening kayak gini, aduh. Oke. Oh belakang udah mau nanya. Bapak boleh
Dibantu. Oh, ini ada catatan, kalau saya nggak bisa jawab, saya bisa nggak bisa jawab, nanti dapat hadiah umroh sama Obi. Tapi virtual ya Pak ya, umrohnya Prof ya. Langsung virtual dia, nggak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Nama saya Maulana dari bagian finance. Yang mau ditanyakan tadi untuk yang apakah kalau misalnya platformnya itu iOS ataupun Android itu sama aja gitu atau berbeda? Kondisi sekarang sama sih. Lu pakai apa? iPhone kena juga. Agak lebih sedikit lah. Trojan yang di iOS atau di iPhone lebih sedikit daripada di Android ya. Tapi ada, jangan khawatir. Oke, satu lagi pertanyaannya, apakah ada aplikasinya yang memang selain kehati-hatian kita terhadap yang undangan-undangan kayak APK segala macam itu, apakah ada aplikasi khusus harusnya ada di dalam gadget kita? Ini ngomong jujur dulu ya. Ini pertanyaan ngeri ya pertanyaannya. Ini soalnya nggak kedetek nih, makhluk-makhluk ini nggak kedetek. Jadi kalau kita install aplikasi, jadi kita seringkali berpikirnya gini, kita install aplikasi masalah selesai. Sebetulnya ujungnya bukan di aplikasi sih, ujungnya di perilaku kita, disiplinnya kita sebetulnya. Ini jujur, saya nggak pakai aplikasi apa-apa. Handphone saya tidak pakai aplikasi apa-apa. Buat pertahanan ya. Jadi saya tidak, server saya juga nggak dipasangin apa-apa, aman. Tapi kita harus disiplin nih. Cara berpikirnya sederhana sih. Makhluk-makhluk seperti itu biasanya masuk dari situs-situs yang brengsek. Misalnya, saya kasih lihat lah situsnya ya. Silakan Prof. Ini punten Pak Afef, ini situs yang saya pakai buat ngambil buku-buku sih. The Pirate Bay. Ini saya ngambil buku nih. Oke, The Pirate Bay ini. Ini kelihatannya biasa aja ya. Tapi nanti mulai kalau udah mulai diklik sini, kalau udah oke, saya klik di sini. Nanti mulai masuk ininya, masuk iklan deh apa segala macam. Ini kalau saya klik dia mulai nih. Nah ini ada iklan apa segala macam. Iklannya judi online dan sebagainya. Nah makhluk-makhluk yang brengsek-brengsek itu akan ngikut situs brengsek. Gitu ya. Jadi yang namanya trojan, virus dan sebagainya biasanya ditanam sama orang-orang jahat, dan orang jahat itu nanamnya di situs yang jahat juga sih. Situs bokep kayak apa segala macam ditanamin kayak gituan. Nah, kalau kita ngebros ke situs yang brengsek-brengsek kayak gitu, probabilitas kita buat dapetin trojan-trojan yang brengsek-brengsek tinggi banget. Itu, apakah itu di HP, apakah itu di laptop, apa segala macam tinggi banget. Jadi sebenarnya sederhana sih, jangan masuk situs ahli neraka. Udah itu aja sih, event berbayar. Apalagi kalau yang gratis lebih parah. Gitu. Karena yang namanya penjahat, minta maaf aja nih, saya kan setengah jahat ya. Dia tahulah karakternya. Jangan percaya sama orang jahat kayak gimana, walaupun dia bilang ini udah bersih segala macam, bohong banget gitu. Jadi itu bisa masuk. Itu satu. Kedua, jangan kepo. Apa-apa diklik. Percaya ini itu. Nah itu aja sih sebetulnya. Sederhana sih. Berarti selain aspek teknologi, aspek people juga penting ya, Prof. Jadi kalau mau jujur, yang lebih penting yang efek people-nya sih sebetulnya. Ini kalau kita baca di, saya kasih lihat ya, sarannya. Ini kan udah yang DPO udah ya, urusan DPO. Saya akan masuk ke yang user biasa nih, yang atas. Framework. Mana tadi? Kalau data pribadi bocor. Nih. Ini yang buat teman-teman user biasa. Kalau data pribadi bocor, apa resikonya? Oke, saya kasih lihat dulu. Di sini jumlah halamannya sekitar
270. 200 berapa sih? Kok lu tahu sih? Itu ada tulisannya. Oh iya. Oh iya. Gila. Gila, pintar nih anak. Ya, Ya, 270 270 halaman, tapi kan males males bacanya. Akhirnya saya bikin singkatan aja. Singkatannya Singkatannya cuma gini. Tiga Tiga hal yang paling urgent, dah. Jadi satu, password. Dua, two factor authentication. Ketiga, amankan WhatsApp, jangan kasih OTP, jangan upload ke sesuatu yang pribadi di cloud. Udah gitu aja sih sederhananya. Tapi yang saya sebutin tadi jangan kepo, segala macam itu tambahan. Beres ya. Jadi sebetulnya bukan aplikasi sih. Kita bukan aplikasi yang kita install yang membuat kita aman, tapi disiplin kita sih. Gitu. Ada penanya, beres ya? Oke. Pertanyaan lagi yang sebelah sana. Oh masih banyak yang nanya. Iya, Prof. Saya izin sampaikan dulu apresiasi untuk Pak Oh. Maulana Darmawan. Terima kasih atas pertanyaannya. Berhak mendapatkan saldo link aja senilai Rp150.000. Wah ada hadiahnya. Oke, ini silahkan mengkonfirmasi ke tim ICT Service Desk. Terima kasih. Hadiah tertinggi tadi umroh sama OB. Tapi catatannya virtual sudah. Nggak berani Dan- sih. Ya udah. Nggak perlu Pak dulu. Gimana Bapak? Oke, yang kedua, pertanyaan kedua dari, oh itu, udah siap. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan dari tim Korseknya PDSI. Ini yang kasus terjadi banyak sampai saat ini adalah kebocoran WA yang dihack ya. Oh iya, Nah itu mungkin sampai sekarang tindakan antisipasi atau tindakan pertama yang harus dilakukan itu seperti apa sih sebenarnya? kalau WA dihack, Yes. la ilaha illallah. Karena kan bukan hanya WA, kadang kita juga ada di WA itu ada chat dengan perusahaan Iya. kantor atau di handphonenya juga kan ada email kantor juga di situ. Iya, iya kalau udah bocor berapa? Sebenarnya ada di sini sih. Bentar, gua atau luar kepala aja lah ya. Kalau ekstrimnya, ini ekstrim di sisi saya pribadi ya. Kalau ekstrim di sisi saya pribadi, saya nggak pakai WA. Saya nggak pakai WA. Jadi teman-teman yang jarang pakai handphone, pakai handphone gue pakai buat modem. Saya jarang pakai WA. Kami banyak. Jadi jujur WA tuh paling ngerinya kalau yang pakai web WhatsApp. Kita biasanya hackernya akan nyerangnya dari web WhatsApp sih sering kalinya. Itu kalau kita pakai browser. Kalaupun pakai WA di handphone, kenanya karena ada trojan yang masuk. WA-nya yang diambil alih juga. Jadi dua itu sih yang brengseknya. Ini kalau sudah jebol ya, WA-nya udah keburu jebol. Alah, pusing gue. Punya backup nggak? Di backup nggak? Hah? Soalnya gini nih, itu semua email apa segala macam kepaksa harus diganti password segala macam. Kalau WA-nya sampai jebol. Kalau ngomong boleh jujur terus terang, WA itu disadap sama WA-nya sendiri. Jadi saya sebetulnya tidak merekomendasi WA sih sebetulnya. Yang ngeri, ya kalau mau lebih aman jangan pakai WA sih. Kalau kita di internet yang formal kita pakai email. Tapi emailnya juga jangan email biasa. Emailnya harus diaktifin buat enkripsinya. Nggak susah, asli nggak susah. Saya kasih lihat aja demo dikit aja ya. Nanti WA-nya saya terusin ya. Ini contoh email saya, tapi ini banyak ininya spamnya. Kalau saya klik new mail, oke, ini key-nya udah habis. Di sini ada menu encrypt, tapi key saya udah expired, jadi saya harus renew lagi sih. Dan di sini ada menu encrypt, kita bisa encrypt sih sebetulnya. Kalau udah encrypt gitu, yang lain orang nggak ada yang bisa baca kecuali yang dituju aja. Kalau email ya. Jadi kalau saya sama teman-teman di Mabes TNI segala macam, kalau kita komunikasi cuma dua yang kita pakai, satu email yang kayak ginian di encrypt, satu lagi kita pakai Palapa sih. Jadi kita nggak pakai WA, kita makainya Palapa. Palapa itu free. Kayak source code-nya sama-sama WA zaman dulunya, sama-sama dari Signal. Kalau saya kasih lihat aja di Play Store lah.
play google.com, google.com. Oke. Di sini kita bisa download Palapa. Palapa. Oke. Nah, ini Palapa bisa di-download free, bisa dipakai. Mereka cari duitnya, mereka bikin ini karena mereka harus berkomunikasi dengan Mabes TNI, Kemhan dan sebagainya. Dan ini mereka nggak bisa tolerir kalau ini diambil alih sama asing. WA, apa yang kita posting terutama di grup itu akan disadap sama WhatsApp. Mau tahu cara taunya? Gampang. Saya nanya sederhana dulu lah. Yang punya WA siapa? Bukan maksudnya. Perusahaan yang punya WA. Hah? Amerikanya bisa spesifik, Amerika satu benua. Meta. Meta punya apa selain WA? Facebook. Apa? Instagram. Thread. Oke. WA bayar nggak? Gratis kan? Gratis kan? Oke. Facebook bayar nggak? Gratis. Meta dapat duit dari apa? Hah? Jual data, apalagi? Dari iklan. Kelihatan kan? Facebook punya itu dari iklan. Kalau perusahaan iklan, cara kerjanya gini dia. Supaya iklannya bisa laku, dia harus bisa personalize. Jadi si Ono sukanya apa, dikasih iklan yang Ono suka aja. Oke. Misalnya paling sederhana gini lah, pada pernah masuk ke toko online, Shopee segala macam, iklan setiap orang sama atau beda? Beda. Karena kita sudah dimata-matai oleh si toko online tadi, apa yang kita cari, kita search, apa yang kita beli, dia langsung melakukan klasifikasi, dari situ dia jadiin iklan. Ini juga terjadi sama Facebook, Meta. Dia akan melakukan klasifikasi dari WhatsApp kita, dari Facebook yang kita pakai, dia akan melakukan klasifikasi, si Ono suka apa, dikasih iklan. Konsekuensi yang terjadi, kalau orang masang iklan di Facebook, probabilitas untuk dibaca sama korbannya akan tinggi banget. Akibatnya semua orang akan pasang iklan di platform online. Akibatnya TV kita nggak dapat duit. Akibatnya radio kita nggak dapat duit. Jadi kalau udah pernah ngomong sama orang media, TV, radio, segala macam, koran, mereka hari ini kesulitan dapat iklan. Karena semua duit iklan lari ke online. Gitu ya, beres ya. Nah, kalau mau ngetes, Anda bikin grup di Facebook, grup baru, yang nggak pernah Anda ngobrol apa, misalnya ngobrol sesuatu yang nggak pernah kita obrolin, ngobrol di grup baru, silahkan lihat iklannya di Facebook, kadang-kadang keluar juga di Google, sesuai dengan kita obrolin. Gitu. Nah, ini kalau udah sampai WhatsApp-nya jebol, susah ya Pak. Gak bisa jawab nih gue sebenarnya. Nyerah ini gue. Saya kondisi nyerah Pak, sumpah saya nyerah. Karena data Anda udah lepas sih sebetulnya. Data lepas, kalau udah lepas, nggak bisa ditarik. Itu yang jadi masalah. Yang masalah KTP, masalah kita posting KTP apa segala macam di Facebook. Ya sudah, ada di sebelah sana. Iya. Udah pernah didatengin sama apa? Yang nagih duit apa? Debt collector? Udah pernah? Tetangga saya, tetangga, dia tidak pernah pinjam uang, pinjol dan sebagainya. Suatu hari didatengin debt collector. Pak, Anda utang sekian, tolong balikin. Kapan gua utangnya? Itu KTP lepas. Bisa jadi buat pinjaman uang. Udah beres dah lu. Itu data pribadi, ngerinya di sini. Silakan baca tuh yang 300 halaman tuh. Ada ceritanya semua. Ngeri. Saya sih ngeri, sumpah, saya sih ngeri. Ya, kayaknya banyak yang nanya. Punten ya Pak ya, saya nggak bisa jawab yang ini. Nanti hadiahnya umroh sama Mbak Obi.
Oke, senang ya Prof mendapatkan hadiah spesial ya. Oke, jadi Bapak Iwan sehubungan dengan pernyataan Prof Ono barusan tidak bisa dijawab seperti itu ya Oh ya, Prof. sebenarnya saya nyerah. Oh Nyerah itu. Oke. Jadi Cuman kelihatannya kayak nggak berusaha, tapi gue nyerah udah. Nggak bisa jawab gue. Oke, mendapatkan saldo link aja senilai Rp300.000. Wih, nggak jadi, Pak. Umrohnya nggak jadi. Setelah ini silakan menghubungi tim ICT Service Desk. Ini ada 2 pertanyaan di sini. Boleh Masnya Prof. dulu ya? Apa sweet dulu? Apa? Kebetulan di online juga ada pertanyaan. Oh, Prof. online ada pertanyaan. Ya udah, lu yang atur deh, jangan gue. Ntar kacau kalau gue. Baik, ini izin dari Ibu Rino Herling Tias dari fungsi ICT PT Pertamina EP. Jadi di luar entitas PDSI. Oh, oke. Izin Pak Ono untuk IOC ransomware yang sudah dikeluarkan oleh CISA ataupun Untuk apa? IOC ransomware Oh, oke. yang sudah dikeluarkan oleh CISA ataupun platform endpoint protection. Oke. Jika IOC seperti hash, URL, IP sudah diinput secara manual ke dalam manage endpoint protection ataupun firewall, sebagai contoh FortiGate mempunyai fitur external connector untuk mendaftarkan IOC tersebut. Ya. Apakah tetap tidak bisa dikenali atau bisa dikenali? Jadi gini, kalau itu mudah-mudahan udah lebih bagusan ya. Kalau itu doanya lebih bagus. Yang jadi masalah, ransomware itu bikinnya gampang. Konsekuensi bikinnya gampang, proses update-nya harus, jadi ada zero day vulnerability di situ. Jadi ada zero day, ada kalau dia update-nya periodik, oke. Tapi kalau ada zero day-nya nih, ada waktu jeda di mana si database-nya FortiGate atau apa tadi belum diupdate, sama orang lain bikin ransomware, itu kalau tembus kacau. Itu aja sih. Berarti lebih ke waktu ya, karena tadi mudah dibuat, jadi Iya. kita berpacu dengan waktunya itu lebih kencang juga seperti Itu aja sih. Tapi ya udah lebih oke lah. Tapi kalau bisa gini cara berpikirnya. Jangan pernah berpikir untuk mengandalkan tool, alat, software. Ini semua terjadi kebocoran karena disiplin manusia. Jadi kalau kita gambarkan itu people, process, teknologi sebenarnya. Pinter juga dia. Gile. Udah pinter, cakep gitu kan ya. Sebentar lagi saya terbang nih Prof. Iya. Kalau gue punya mantu kayak gini suka juga ya Pak Asep ya. Ya, beres. Beres. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Rino dari Pertamina EP. Dan Ibu Rino berhak untuk mendapatkan saldo link aja senilai Rp150.000. Silakan konfirmasi ke ICT Service Desk. Lama-lama habis nih duitnya sini. Ada Nggak linknya, enak Prof. gue. Ini ada 2. Oh, masih ada yang online? Sudah cukup. Oh, udah, ini ada 2 yang nanya lokal. Baik, dipersilakan menyampaikan pertanyaannya dimulai dengan nama dan fungsi. Siapa duluan? Ada 2 orang. Prof, kira-kira yang mana dulu nih Prof? Enggak, tadi yang mic-nya dikasih yang perempuan ya udah. Ibunya dulu dah. Mbak, silakan Mbak. Izin ya Mas ya, mendahului. Sebenarnya menyambung pertanyaannya Pak Iwan dan juga pembahasan WhatsApp tadi. Iya. Ah, ilaha illallah. Gue nggak bisa jawab yang itu dah. Iya, maksudnya gini loh, Prof, kan WhatsApp sekarang sudah ada fitur delete ya. Ya. Nah, sebenarnya saya mau nanya itu apakah benar-benar bisa menghapus data-data kita gitu kah? Apalagi kalau misalnya sudah terlanjur kita share data-data pribadi, kadang-kadang kita kan suka nge-share juga ya foto-foto apa, kemudian NPWP apa gitu ya, karena ada kebutuhan yang lain seperti itu. Terus kita delete gitu. Apakah tetap aman gitu kalau setelah itu kita delete, Prof? Itu sih. Pakai doa. Gue nggak tahu. Saya termasuk orang yang pesimis ya. Saya nggak percaya sih sebenarnya sama WhatsApp. Gitu. Jadi fitur Nggak, misalnya itu kita delete. gimmick gitu ya, Prof, boleh dibilang. Ya, apakah ada jaminan data kita delete sama WhatsApp-nya? Nggak usah WhatsApp ya. Semua platform sih, terutama yang paling nyebelin AI, ChatGPT, Gemini apa segala macam. Kita ngupload dokumen nih ke ChatGPT segala macam. Apakah dokumen ini akan di-delete sama ChatGPT atau dia jadiin data training? Nggak tahu. Yang tahu kan dia. Dia bisa aja nipu ke kita bahwa ini akan di-delete, tapi nggak ada jaminan loh. Jadi saya termasuk orang yang mungkin karena saya dulunya agak jahat kali ya.
suka PHP-in orang. Jadi saya bilang ini gua udah delete padahal masih gua simpen. Nah itu yang gua ngeri sih. Terus kalau kirim by email gitu, Prof, tetap nggak aman juga ya? Kalau by email, kalau kita aktifkan Dokumen-dokumen. enkripsinya aman. Hmm. Sorry, ini Mbak orang IT atau? bukan. Oh bukan, oke. Saya harus ngomong dalam bahasa manusia berarti. Jadi gini, tadi yang saya kasih lihat ada fitur security buat encrypt. Kalau diaktifin, itu yang bisa baca cuman orang yang saya tuju aja. Kalau ada hacker yang nyadap nggak akan bisa dapat informasi yang kita kirim. Tapi kalau itu tidak diaktifkan, orang lain bisa baca. Kasusnya gini, kasus cerita bener nih. Ini cerita beneran ya. Saya sampai diminta sama direksi BCA buat roadshow. Jadi saya sampai diminta sama direksinya BCA buat roadshow. Jadi ceritanya gini, ini BCA kan punya nasabah yang levelnya corporate. Mereka melakukan transaksi internasional ke pabrik di Cina dan sebagainya. Transaksinya kira-kira gini, pabrik, saya pesen dong produk ini sekian kontainer. Oke. Pakai email doang, jadi tidak pakai platform apa kagak, kan ada Alibaba segala macam nggak ada, itu pakai email doang. Saya pesen produk ini sekian kontainer, nanti pabrik itu bilang oke, barang udah dikirim ke kontainernya, silahkan transfer duit ke akun ini. Itu ke monitor sama hacker. Kalau saya di depan saya orang IT, saya demoin beneran sih. Ini kemontor hacker, yang dilakukan sama hacker adalah dia pura-pura jadi pabrik di Cina tadi. Dia bilang, hacker yang ngomong ke finance di sini, finance, barang udah gua kirim pakai kontainer, silahkan kirim ke nomor akun ini. Si finance karena ini nyangka dari pabrik beneran, ditransfer duitnya ratusan juta ke sebelah sana di Cina. Duit kalau udah ditransfer nggak bisa dibalikin kan? Ya BCA kan sesuai perintah kan, perintahnya ditransfer sama dia. Ya tahu udah gitu, itu bisa di cancel kagak? Ya nggak bisa di cancel. Nah itu jadi masalah tuh. Jadi jangan khawatir, kita harus ngerti teknik security-nya sih. Harusnya tugasnya beliau ini sih buat ngajarin lu pada. Email oke, tapi kalau mau aman harus di-enkripsi, harus diaktifin enkripsinya, gitu. Seru ya? Ya, siap. Masnya. Ini lama-lama gue jadi moderator nih, demen gue. Baik, terima kasih kepada Ibu Zura. Berhasil juga mendapatkan saldo link aja sebesar Rp150.000. Wah, ini insentifnya gede banget kalau kita ngomong di sini PDSI ya Pak. Si Adam dari MD izin menanyakan, proses hacker itu juga deketin mikrofon. Mikrofonnya harus dimakan. Proses hacker itu bisa dapat melalui dari pop-up gitu nggak Pak? Kayak misalnya kita pop-up gitu. Ya, misalkan kadang kita tanpa sengaja dari HP mengklik gitu kan, langsung terbuka aplikasi website baru atau yang lain. Jawab singkat ya, sangat bisa. Dan satu lagi, dan tadi pada saat proses terjadi hacker yang kita nggak tahu kan, kita menjajali apabila kita langsung mematikan HP itu, apakah menggagalkan proses tersebut atau tetap berkelanjutan pada saat kita menghidupkan HP itu? Jadi gini, kalau sampai software virus atau trojan itu udah masuk ketanam di HP, lu matiin mau apa itu tetap ketanam. Cara ngilanginnya gimana? Bukan matiin sih. Cara ngilangin virus yang ketanam adalah factory reset HP. Jangan automatic install aplikasi. Jadi factory reset tanpa install aplikasi. Jadi betul-betul HP jadi HP baru. Ini biasanya kalau udah kayak gini yang nangis pertama kali ibu-ibu. Karena udah kebayang lah gua, foto lu hilang semua kan? Iya, itu yang jadi masalah. Bukan dokumen, bukan kerjaan, bukan foto hilang, itu nangis. Bini gue juga gitu sama, nangis. Jadi masalahnya itu. Apakah kadang-kadang kita kan memakai hotspot di luar gitu. Yeah. Apakah itu juga salah satu cara kita hacker bisa Iya.
Iya, ini ngomongnya kurang keras ya. Jadi tadi pertanyaannya, kalau kita pakai hotspot yang free, misalnya di apa sih yang kafe itu apa sih? Kafe apa yang Starbucks? Hah? Rumah sakit mungkin ya. Rumah sakit. Pokoknya hotspot yang free. Apakah hacker bisa masuk? Bisa. Sekali. Saya kasih lihat softwarenya ya. Parah. Gue sampai jam berapa sih? Ini pada sholat Jumat nih, parah nih. Oke, kita ada waktu sampai pukul 10.30, Prof. 10.30, oke, masih ada waktu 30 menit lagi buat bikin kacau Republik Indonesia. Oke. Mungkin sebelumnya saya izin ya. Jadi tadi ada yang protes nih ceritanya, Prof. Oh, aduh. Dari Bapak Rino. Saya laki-laki Mbak, rupanya tadi Pak Rino. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kayaknya perlu kenalan setelah ini. Oh ya, ya, dengan senang hati. Kalau kayak Mbak Obi juga saya juga senang juga sih. Udah kenal kita, Prof. Oke. Ini softwarenya namanya Wireshark. Oke. Ini saya klik di sini, saya bisa monitoring, capture. Saya akan start monitoring semua traffic yang ada di WiFi saya. Tapi nggak banyak sih trafficnya, tapi ada. Jadi bentuknya kayak gini sih hacker. Oke. Saya kasih cerita dikit ya, urusan makhluk ini. Jadi ceritanya, skenario yang kita pakai, ini ya minta maaf aja dulu ya. Saya kan setengah baik sih sebenarnya. 90% lah baik, 10% ada yang jahatnya dikit. Jadi suatu hari saya duduk sama teman saya, hacker. Dia itu masuk ke hotspot free. Oke. Dia jalanin buat nyadap kayak gini. Kalau di kampus-kampus tahu yang software yang buat ini ngerebut bandwidth, apa sih namanya? Bandwidth. Jadi bandwidth satu kampus lewat kita yang ngatur, lupa namanya saya apa tuh ya. Jadi ada software seperti itu di kampus. Jadi kalau kita pasang, semua komputer di kampus akan kita matiin internetnya, kita doang bisa lewat. Kira-kira kayak gitulah. Tapi kalau dia berbaik hati, masing-masing user akan dikasih 1 kbps, 1 kbps lah, kira-kira kayak gitu ya. Deh. Nah, kalau kita hacker, kita akan, itu namanya kita apa? Nipuin jaringan, kita bilang bahwa kita adalah router ke internet. Akibatnya semua handphone, semua laptopnya jadi mikirnya kita yang jadi router dong. Jadi lewatnya kita. Yang kita lakukan, kita tidak ngunci bandwidthnya. Itu bandwidth tetap lewat ke sebelah sana. Jadi komunikasi biasa aja. Cuman, ini teman saya nyolek saya nih gini. No, ini kayaknya ada yang lagi transaksi ke internet banking. Oke. Dilewatin dulu nih. Ini gue sebut aja BCA ya. Lagi internet banking ke BCA, jepret. Dia terus ke BCA. Dia masukin pakai token kan? Token masukin, dapat nih halaman pertama BCA. Dia pasang proxy. Artinya semua komunikasi dilewatin si laptopnya, si hackernya. Page pertama BCA datang ke proxy-nya, nggak langsung dikirim sama dia ke sana. Nah, ditambahin kata-kata, mohon maaf, kami sedang melakukan maintenance account. Tolong masukin token Anda lagi. Padahal di BCA nggak ada maintenance account loh. Jadi semua frame dari halaman pertama BCA dikirim ke sana plus kata-kata kami sedang melakukan maintenance account. Pertanyaannya, user yang nerima ini percaya nggak ada maintenance account? Percaya, soalnya semua frame ada kan? Dia akan masukin token lagi nggak? Masukin. Ini bayangin, dia masukin token. Biasanya kagak ada menu buat ini kan? Karena kita sudah melakukan penipuan, kita jadi router, si BCA nyangka yang melakukan transaksi tadi laptop hackernya tadi, bukan si user benernya. Kita kalau udah masuk ke, kita udah jadi usernya BCA ini, kita bisa ngelihat di akun sana. Duitnya ada berapa, bisa, yang nggak usah pakai token ya, kita bisa ngelihat nih. Tahu dong duitnya ada 3 juta. Udah, kita punya tahu duit 3 juta sama token nih. Oke. Udah, kita kirim ke sana,
transfer duit 2,9. Beres. Game. Minta token kedua biasanya transfer ya. Tinggal bilang aja ke sebelah sini. Tolong diulang tokennya. Dapat token 2 kali. Transfer duit. Di depan hidung saya langsung. Duit ke transfer. Keren, Bo. Itu yang wifi public. Tapi jujur sih, anak-anak kalau jahat banget. Itu wallet di depan hidung saya dihack abis. Hackernya ngomongnya gini ke saya, Pono, mau ditransfer berapa Pono? Anjrit lu sialan lu bajingan. Gitu Pak. Oke, sip. Siap. Itu udah bukan. Ini ada pertanyaan ya, ngamanin walletnya gimana? Kita nggak bisa, kalau user biasa nggak akan bisa. Harusnya sebelum wallet itu dilepas ke publik, dilakukan pentest dulu sama si yang bikin walletnya. Jadi sebetulnya aplikasi apapun sebelum dilepas harus diaudit dulu. Ini auditnya kayaknya nggak full. Jadi kondisi lepas, tapi belum full safe. Dihajar sama anak-anak. Hah? Apa? Ya ada yang bagus sih. Tapi saya nggak mau nyebut ya wallet yang mana ya. Nggak enak soalnya. Gitu. Jadi hati-hati aja. Makanya kalau jujur, saya kan pakai Grab, pakai OVO. Tapi yang jebol kemarin bukan OVO ya, nggak enak. Saya biasa. Jadi kalau di wallet saya akan naruh duit paling 100.000 berapa buat jalan aja. Kalau jebol masih selamat lah, gitu. Jangan taruh jutaan lah ke wallet, rugi lu ntar kalau jebol. Sama juga kalau di toko-toko online kan ada walletnya juga ya. Saya biasanya nyisain cuma ratusan ribu lah. Tapi gue ngomong kayak gini berbahaya nih sebenarnya. Ya aduh, ayo kacau. Gak boleh nyebut merek sebenarnya, kacau ini saya. Oke. Mbak Obi, ini udah ya? Udah. Oke. Untuk Bapak Adam juga berhak mendapatkan saldo Rp150.000 dari ICT PDSI. Terima kasih. Gue pikir ada ini tadi ada banyak coklat. Nggak jadi. Nanti untuk selanjutnya. Oh, selanjutnya. Oke. Ada pertanyaan? Maulana lagi dan Mas Arifin. Ini dulu. Siapa? Tadi kayaknya Mas Arifin dulu ya. Yang sini dulu. Ya, siap. Lama-lama gue jadi moderator dah. Assalamualaikum Pak semuanya. Perkenalkan saya Arifin dari IT juga Pak Ono. Sebenarnya sih saya pengikut Pak Ono, sering nonton YouTube Pak Ono, juga terinspirasi dengan video atau konsep Pak Ono yang terkait internet offline. Karena kan di PDS itu internet di rig-rig itu kan ya bisa dibilang pelit dan susah. Jadi kepikirannya ya ini bagus nih kalau misalnya diterapin di rig-rig gitu ya. Kita bangun server lokal dan ya kita kembangkan. Tapi pertanyaannya, apakah bagaimana caranya kita untuk mengamankan server kita di area gitu ya? Soalnya kan ya kadang kan kalau orang bosen ya materinya udah dikerjain semuanya, terus ya pasti ada yang iseng gitu loh. Itu aja sih Pak. Gitu ya, anak-anak. Ini buat teman-teman yang lain, kalau yang namanya internet offline ini kita bikinnya buat sekolah-sekolah sih. Jadi kami bikin internet offline buat sekolah, isinya perpustakaan e-book SD, SMP, SMA, udah gitu ada Wikipedia kita bikin offline, udah gitu juga trial buat latihan soal buat SD, SMP, kelas 1 sampai kelas 12 semua mata pelajaran kita bikin offline juga. Jadi caranya kayak gitu yang kita lakukan offline. Nah ini kebetulan ternyata di rig-rig dipasangin yang offline juga. Mungkin kalau bahasa kerennya edge computing kali ya. Arahnya edge computing. Gimana ngamanin edge computing? Kalau sebenarnya prosedur ngamanin kayak ngamanin yang biasa juga sih, sama aja sih. Gitu. Cuman kalau boleh saran sih, biar nggak terlalu pada bosen, di copyin konten-konten yang entertainment buat mereka deh. Jadi daripada yang di hack servernya, lu nonton bokep kayak apa gitu sana. Tapi ntar
Pak Direktur marah ke gue. Kalau saya cenderungnya gitu. Teknik amanannya sama aja sih, sama server biasa. Cuman, tapi tergantung harddisknya seberapa gede. Berarti nggak bisa sambil video call dong, Prof. Enggak, oh emang bisa video call dari sana? Dari Rick? Untuk Teams seperti itu mungkin ya. Hah? Untuk meeting, cross-field meeting. Oh. Seperti itu. Maklum gue nggak pernah di Rick soalnya, ini nggak tahu gue. Atau Keren. berminat boleh, Prof. Ikut Hah? kita jalan-jalan. Kayaknya gue mikir 2 kali dah. Terus ya, oke. Mas yang ini ya, Iya, Mas Laude minta tolong mic-nya. perasaan tadi udah nanya juga ya? Iya, tapi hadiahnya sekali ya, Hah? Pak. Iya, Tapi ininya sekali doang kan? nggak usah dikasih hadiah juga. Nggak usah sekali-kali, nggak apa-apa. Iya, jadi Pak Ono, ini sekarang kan kita mau beli apapun, semuanya pakai kris lah. Iya, iya, iya. Mau beli cilok apa juga Iya. pakai kris. Nah, kemudian yang saya tanya tuh ada yang pertama seberapa aman kris, yang kedua itu mengenai kris itu ada 2 nih. Saya kadang-kadang di salah Oh satu- yang satu yang saya yang transfer, satu lagi yang ini. Gitu. ya, itu yang baca ini saya Iya. apa namanya QR code-nya Iya. dari saya. Iya. Mana tuh yang lebih aman yang dari situ? Dia baca QR code kita yang lebih aman. Ya, kalau kita baca QR code-nya dia, ini misalnya kita lagi belanja di warung mana, sudah ditempel QR code nih. Apakah kita yakin itu larinya ke dia? Yang paling blow on mah di masjid lah. Di masjid ini buat infak sedekah. Orang kan bisa aja bikin QR code buat kita sendiri, taruh di masjid infak sedekah, kita klik, maksud kita baik, bahwa infak sedekah buat masjid, larinya ke oknum. Itu aja sih. Jadi amannya bukan dari sisi aman teknologi ya, dari orang bisa bikin QR code sendiri, akhirnya dia yang masang QR code-nya dia gitu. Dari sisi teknologinya sampai sekarang saya belum dapat laporan jebol sih QR code. Krisnya belum jebol nih, mudah-mudahan jangan sih, karena sudah merakyat banget, gila kalau sampai jebol. Tapi yang lebih aman adalah kalau dia yang ngeklik QR code-nya kita. Sip ya? Oke, keren. Hampir nggak bisa jawab gue sebenarnya. Gua harapannya lu jangan nanya keamanan QR code, gue nggak tahu jawabannya. Kris palsu gitu ya. Nggak, maksudnya gini, krisnya dihack. Krisnya dihack. Sampai sekarang laporan itu belum ada. Jadi kayaknya lumayan oke. Walaupun dalam hati saya agak deg-degan karena sebagian dari mereka make wifi publik nih. Itu yang bikin saya deg-degannya. Dia krisnya pakai wifi publik. Kalau kita pakai wifi publik, kita bisa tadi kayak yang saya ceritain biasa ya tadi, bisa gitu. Tapi belum ada laporannya sih, gitu. Ada podcast saya. Hah? Kasusnya yang Curious itu ada podcast saya pernah lihat waktu itu di Instagram kalau nggak salah. Hah? Jebol. Jebol. Jadi Wish. dicontohkan Curious. Hah? Nah si ahli IT ini dia bilang lu pernah bayar ini aja nih. Jadi dibuka sama Oh, keluar. keluar. Wah, berarti udah jebol dong. Jadi pembayaran Curious itu udah nggak aman. Sorry, pertanyaannya dia ngeliat database-nya dari banknya atau dari database mana nih? Dari banknya, Banknya? dari banknya. Gelo itu mah. Kacau itu. Ya dari banknya karena memang sistem perbankan kita nggak aman. Waktu itu Iya sih. pernah di kasus perbankan yang lupa saya. Tapi waktu itu pernah saya lihat podcastnya. Ya Curious itu sebenarnya nggak aman. Perbankan yang plat merah agak lebih berbahaya sih daripada yang plat kuning. Ini direkam ya? Nggak, soalnya gini, jujur aja, saya kan punya teman-teman yang forensik. Mereka dapat orderan banyak. Forensik kan nyari barang bukti. Kebanyakan dari yang plat merah. Aman, lebih aman gitu maksudnya. Kalau aman banget, ya kadang-kadang jebol juga sih. Gitu. Tapi jadi nyebut merek gak enak gue. Mungkin Bank Biru kali ya, Prof ya.
Bang Biru ya. Oh itu namanya Bang Biru. Kebiasaan pakai toko biru, oranye hijau. Oke. Baik, mungkin sekedar izin mengingatkan kepada Bapak Ibu perwira untuk dapat mengisi daftar hadir yang tersedia di kolom chat. Lalu kalau nggak chat, nelpon aja Pak. Nggak. Oke, baik. Jadi tadi Bapak Ibu sudah bertanya. Kalau sekarang boleh nggak sih Prof kalau saya yang nanya? Oh boleh. Alhamdulillah. Siap. Jadi gini, ini kan tadi kita bicara tentang UU Perlindungan Data Pribadi. Oke. Itu kan data pribadi ya, Prof. Ya. Tapi kenapa yang disasar itu hukumnya ke organisasi? Sebenarnya urgensinya apa dan apa sih sebenarnya yang disasar oleh para hacker data tersebut? Kenapa sih hacker nge-hacknya organisasi? Yang pertama, kenapa kebocoran data pribadi itu resikonya seolah-olah dibebankan kepada organisasi? Oh. Karena bisa dibilang data pribadi itu kan Tanggung jawab kita semua. iya betul, tanggung jawab pribadi seperti itu. Jadi gini, kalau kita baca undang-undang, yang akan dikena pidana ada dua. Satu organisasi, satu orang yang mendapati data pribadi, memanipulasi data pribadi, dan menyebarkan dari data pribadi. Jadi itu hackernya kena. Dua itu. Jadi cuman kalau organisasi tadi 50 miliar, kalau pribadi 5M. Jadi yang disasar itu. Cuman yang masalah, kadang-kadang yang membocorkan data pribadi adalah kita sendiri. Nah itu nggak ada di undang-undang, nggak kena. Kalau kita yang kelalaian kita, contoh, kita posting KTP, kita posting kartu keluarga, ini kita yang ngerjain kan, kita bocorin diri sendiri nih, kita nggak kena sih sebenarnya sama data pribadi, tapi itu yang bahaya. Jadi seringkali karena kelalaian kita, datanya bocor, gitu. Baik, yang kedua nih, kira-kira siapa sih sebenarnya orang-orang yang nggak kelihatan itu? Apakah dia berbentuk perorangan, atau badan, atau mungkin organisasi, kenegaraan gitu mungkin nggak ya? Ini sama aja nanya hacker itu siapa? Ada yang tahu nggak sih? Tahu hacker nggak sih? Pernah lihat hacker nggak sih? Yang sering kali pakai topeng yang putih itu ya? Oke. Kalau Anda masuk ke dark web, itu manusianya dari situ sih sebetulnya. Kalau yang hitam, ada yang perorangan, ada yang mafia. Kalau mafia bentuknya organisasi, dan ini yang ngeri kalau udah mafia. Contoh hacker mafia yang parah itu judi online, itu parah banget. Udah tahu berapa uang kita yang ketarik sama judi online, uang Republik Indonesia yang ditarik sama judi online? Triliunan berapa kira-kira? 200 triliun, sekitar 200-300 triliun. Itu saya dapat informasinya, saya kebetulan jadi juri di PPATK. PPATK adalah yang memonitor pencucian uang dan sebagainya. Anak-anak PPATK kan ngomong cerita sama saya, kita kehilangan duit 300 T judi online, dan mereka itu mafia. Pertanyaannya, mereka ini hacker yang hitam ya, mereka apakah mereka bodoh atau pintar? Ada yang tahu? Mereka pintar dan jago, hati-hati. Ini jago, benar-benar jago loh, ini hacker bukan orang sembarangan loh ini. Ini jago beneran. Oke. Dan yang jebol kebanyakan situsnya pemerintah. GoID banyak jebol sama hacker itu buat ditaruhin judi online ya, iklan-iklan judi online sama mereka. Nah, itu yang hitamnya. Jujur, saya beberapa kali berinteraksi sama yang sudah insapnya. Jadi yang hitam ini insap, gabung sama yang putih-putih ini, interaksilah kita. Wah, katanya dunia sana kayak surga. Lu minta apa aja dikasih. Lu butuh apa? Mobil? Kasih. Istri? Kasih. Hidupnya enak. Cuman taruhannya nyawa. Lu macam-macam, hilang nyawa lu. Gitu. Tapi hidupnya enak banget. Semua dijamin. Beres ya?
Yang begonya bangsa Indonesia setoran judi online. Duitnya kagak balik gitu. Hari ke sana kayak kita infak sedekah buat penjahat. Gitu. Itu yang hitam. Sekarang yang putih. Oke. Bentar. Gue lagi mikir. Oke, pertanyaan dulu deh. Kira-kira pada tahu nggak sih tempat lokasi hacker hitam di Indonesia di mana? Nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Oke. Lokasi hacker putih di mana konsentrasinya? Hah? Bukan, itu kecil itu. Nggak tahu, nggak tahu. Pak Feb nggak tahu. Ini orang baik soalnya nggak tahu deh. Gue jahat. Oke, saya kasih tahu lah. Yang hitam lokasinya ada 2 di Indonesia. Satu di dekat Palembang, ada satu desa isinya maling semua, malingnya maling high tech. Satu lagi di Sulawesi. Istri saya kena yang di dekat bukan Manado, Gorontalo lah. Di situ. Jago itu, tapi hitam ya. Kalau kisah istri saya kena tuh gini kira-kira. Istri saya kan cewek ya. Semua juga tahu ya istri gue cewek. Udah gitu dia pengen beli mesin jahit. Dia suka jahit. Dia pengen beli mesin jahit yang ada pakai komputer ya, yang bisa kita masukin program buat bordir itu ya. Harganya 6,5 juta rupiah. Ini orang Padang, jadi dia cari harga yang murah dong. Orang Padang kan gitu banget ya. Ini dia ke kota, harga 6,5 juta, nggak ada yang turun harganya. Udah gitu, dia lihat di toko online nih, harga 3 juta men. Ngomong sama suaminya kan, ini lagi sale 3 juta. Gua kan penjahat. Jangan, ini nipu. Cewek dibilangin kayak gitu kagak mempan. Udah, nggak mungkin ini lagi sale. Ditransfer duit 3 juta ke sana. Gitu. Yang seru dari kisah itu adalah besoknya di cancel sama lapaknya. Duitnya lari kemana? Hah? Pakai platform, di cancel. Lari kemana tuh duit? Balikin. Dia nggak pernah bikin e-wallet, tidak pernah masang account bank. Lari kemana? Bingung kan? Harusnya nggak lari kemana-mana dong. Komplain lah dia ke CS, customer service di toko online tadi. CS, ini gue pesen di cancel. Duit gue lari kemana? Customer service ngecek dong ke akun dia. Ada nomor akun nih bu di situ. Gue nggak pernah naruh. Ya udah, duitnya udah ketransfer. Terus gimana duit gue? Ya udah ketransfer bu, nggak bisa dibalikin tuh duit udah ditransfer. Nangis guling-guling, udah. Gue ngeliatin aja ya. Udah gitu, ya udah, kita lapor polisi lah. Lapor polisi. Pergi ke Polres, polisi buat laporan. Sampai di polisi, sama polisinya dimarahin. Udah tahu toko online tukang nipu, beli lagi di sana. Gua nggak mau urusin, lu urusan sama toko online-nya. Nangis lagi guling-guling 2 kali langsung di depan suami kan, guling gublok-gublok gitu ya udah. Langsung ya udah dah. Kan suami kan kasihan juga sama istri ya. Dan ya udah dah, sekarang pakai cara gue. Gampang caranya. Udah cara gue posting aja di Twitter ya. Teman-teman, hati-hati ya, bini gue ketipu di toko online ini. 5 menit handphone dia langsung bunyi. Ini dari customer service toko online ini, uang ibu berhasil kami selamatkan. Nomor account ibu berapa? Kita transfer. Alhamdulillah. 5 menit doang men. The power of centang biru gitu ya Prof ya. Gue kagak pakai centang, kagak ada centangnya, gue kagak pakai centang. Bisa. Tembus nih udah beres. Iya, tekniknya gitu doang. Cuman jadi duit balik sih. Nggak perlu guling-guling. Tapi kan biar istri guling-guling dulu, biar ngerasain dia. Minta maaf ibu-ibu ya, minta maaf. Tapi gue kan iseng. Kan di situ ada nomor akun sama nomor telepon si maling kan. Masuk dong ke bawah tanah nih.
Nih HP ada di mana lokasinya? Dapat rumahnya. Tapi nggak gue proses ya. Ngapain gue proses? Duit udah balik, udah selesai masalah gue. Gitu, dapatnya yang di Gorontalo. Rumahnya dapat, asli. Jadi sebetulnya aparat Anda punya kemampuan sampai level itu. Cuman mereka sibuk ngurusin RI 1, RI 2, 3, 4, 5 sampai itu. Kalau PDSI udah nggak diurus dah. Gitu. Itu yang hitam. Sekarang yang putih. Udah tahu lokasi hacker putih ada di mana? Hah? Subang salah. Hah? Apa? Serpong salah. Itu mah gue loh. Gue Gue kasih lihat lah. Ada tahu kan jawabannya? Gue kasih Gue kasih lihat deh. Masuk ke sini ya. Ke Ke URL yang tadi. Sorry, mana ini tadi? Ini ya. Gue Gue tutup dulu. Saya akan masuk sini. Ini ada cyber security, cyber war. Pelindungan data pribadi, salah. Ini nih. Nah, mana tadi? Nah nih. Identifying large young hacker concentration di Indonesia. Oke. Ada sini large young hacker concentration in Indonesia. Ini paper jurnal Q2. Jadi tekniknya gampang banget sih. Kita ngadain lomba hacking. Dapat dong konsentrasi hacking putih dapat semua kan? Hacking halus dapat kan? Nah, ini gue kasih lihat. Ini bahasa Inggris ya, sorry. Ini di Korea nih masuknya. Paper jurnal Korea. Ini hackathon seperti itu ya, Prof. Kita bikin hackathon. Kalau mau gombal gini, PDSI bisa bikin hackathon sih. Kalau mau rekrut atau Pertamina jangan PDSI lah. Pertamina bikin hackathon. Hacking. Oke. Pertamina akan dapat talent jago-jagonya Indonesia sih. Kalau kita ngadain ini hadiahnya beasiswa karena kita butuh mahasiswa kan. Nah, kalau Pertamina bisa kayak gini buat dapetin hacker-hacker yang jago-jagonya. Nih gue kasih lihat lokasinya. Ini dia. Nih lokasinya di sini. Yang jago-jago. Jadi paling besar lokasi paling hebatnya Jawa Timur. Malang tepatnya. Oke. Sekolahnya udah tahu belum? Kira-kira salah. Malang kok Undip sih? Salah. SMK Telkom Malang. Jago-jago, jangan macam-macam itu anak jago-jago itu. Asli jago. Jago bener-bener jago itu. Pola belajarnya beda sama pola belajar normal soalnya. Gitu. Bentuk kelasnya teh kayak ini meja dicabutin semua nih, meja dibuangin, mereka pada lesehan semua di sini terus mereka sampai malam ngutang-atik ngoprek interaksi satu sama lain jadi orang dan jago bener. Wakil rektornya kami Pak Agung di TTS, doktor sih, tapi dia dari SMK Telkom Malang. Ya. Iya, mantan hacker. Itu yang nomor satunya. Jadi yang jagonya Malang, yang kedua jago SMK Negeri 6 Semarang. Di Malang ada 3 SMK ya. SMK Telkom, SMK Negeri, ada 2 SMK Negeri, satu lagi. Kalau yang di Semarang SMK Negeri 6 jago. Kebetulan yang juara satu kemarin dari SMK yang Semarang itu sih. Coba pengen tahu aja. Berapa lama orang belajar hacking supaya jadi juara? Bisa nebak? Gila, sehari. Tuhan kali. Setahun, 6 bulan. Tapi backgroundnya harus programmer dulu. Jadi yang SMK Semarang itu, dia programmer AI. Dia programmer, dia bisa program. Untuk, kalau dia udah programmer, mindset ke arah hackingnya, tinggal belajar dikit, hacker jago. Itu. Pertanyaannya gampang dari dia, tapi jawabnya panjang banget. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya masih mau nanya sebenarnya, Prof. Alhamdulillah. Habis ini kita di mana kita enaknya ininya? Makan siang ada tersedia di sini. Lu mah nggak bisa baca ini gua. Oke, jadi gini, Prof.
Kami sebenarnya sebagai perwira Pertamina, Ya. apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga entitas kita ya, company kita agar tidak kena UU nomor 27 tahun Oh, 2022 PDP. tadi. Ya. Jadi itu yang tadi yang saya sebutin, mana sih tadi yang 3 itu ya, minimal itu. Intinya PDP mah jangan pernah posting yang sifatnya pribadi di internet, itu aja sih. Tapi jangan sampai kita ketipu sama orang, akhirnya data kita lepas. Intinya 2 itu, kayak gitu doang sih. Gitu ya. Yang urusan tipu-nipu ini agak berat. Soalnya kita harus punya mindset orang jahat. Baru kita bisa deteksi ini jahat apa enggak sih. Kalau saya kayak istri saya, dia ditipu saya udah tahu sih sebenarnya. Cuman saya melihatnya itu sebagai biaya belajarnya istri, ya udahlah gitu. Kalau memang gitu aja sih. Tapi istri saya udah ketipu 3 kali sih. Dari kasih tahu ketipu terus, ya udah mau diapain ya, emang nasib. Gak apa-apa Prof, kan 3 kali S1, S2, S3. Oh iya, pinter banget sih anak PU ini. Sekali lagi boleh nggak Prof nanya? Boleh. Misal nih para perwira ingin belajar gitu ya, explore lebih jauh tentang dunia hacking Oke. atau dunia seputar cyber security, Oke. dunia digital. Kira-kira apa yang bisa dijalankan seperti itu? Ini serius masuk mau dunia hacker ya? Kalau yang hardcore, yang benar-benar dahsyat banget, kita banyak seringkali ada pertandingan hacking di internet kan, ada hacker one lah apa segala macam. Kalau saran saya sih ikut yang itu. Mereka punya Discord segala macam buat belajar barengnya. Teman-teman bisa belajar ke yang dunia ini. Tapi ini hardcore banget. Oke. Kalau yang softcore, maksudnya buat kita user biasa, awareness aja sih. Intinya gini lah. Kalau itu too good to be true, jangan pernah percaya. Itu aja sih. Kalau bisa sering ngobrol sama teman-teman aja. Lu dapat ini kagak? Ini bener apa kagak sih? Ini saya kasih contoh sederhana aja ya. Tapi beneran sih. Nggak usah nyebut lah. Tapi intinya bekas menteri komplain sama saya nih. Bekas menteri nih komplain saya. No, nih gue ada orang bikin video mukanya dia sama Deddy Kobuser lagi ngobrol. Jadi orang sekarang kan ada yang namanya deepfake. Orang bisa bikin video, bikin poster, bikin foto yang kayaknya muka kita, bikin meme kayaknya muka kita. Kalau foto mungkin gampang ya. Ini bayangin video ngomong sama Deddy Kobuser, ngomongnya serius beneran. Orang pas ngeliat percaya. Nah, kalau udah kayak gitu, kita harus cross check 2-3 kali. Bener nggak sih nih bekas menteri ini ngomong kayak gini, atau siapa ngomong kayak gini. Nah, itu harus 2-3 kali sebelum kita percaya pada media atau informasi yang kita dapat. Harus 2-3 kali mikir dulu, karena deepfake udah parah banget. Tapi ya, saya sebagai peneliti memang salah satu targetnya bikin deepfake. Jadi memang kita berlomba ya. Iya berlomba. Kalau kita udah, minta maaf, kalau kita, ya ono kan 90% baik ya. 10%-nya itu kadang-kadang saya memang bikin yang ngaco-ngaco kayak gitu. Kalau kita udah sering, ini saran buat anak IT sih, kalau bisa belajar yang ngaco-ngaco dikit, supaya ngerti mindset, cara kerja, atau hal-hal yang jelek itu seperti apa. Jangan terlalu jadi ahli surga aja, nanti nggak tahu neraka itu seperti apa. Jadi kita sebagai orang IT harus tahu neraka seperti apa. Kalau kita nggak tahu neraka, kita nggak bisa ke surga soalnya. Tapi nggak perlu dicoba ya. Nggak perlu dicoba ke neraka dulu. Jujur ya, jujur. Ini kalau saya kasih lihat presensi kehadiran. Kalau saya kasih lihat kuliah cyber, ini free ya. Ada di opencourse.itts.ac.id. Itu ada kuliah cyber security. Isinya setengah kuliah itu hacking, setengah kuliah lagi cyber security-nya. Jadi kalau kita mau ngajarin jadi polisi, mau nggak mau harus ngajarin cara maling itu kerja seperti apa. Nggak bisa kita ngajarin polisi tanpa tahu maling kerjanya seperti apa. Ya udah, simpel sih. Baik, satu lagi boleh nggak Prof? Boleh. Hamba terus dari tadi. Ini lama-lama gue nempel ke sini juga deh. Jadi tadi ada 3 hal krusial yang ditampilkan. Oke. Salah satunya jangan pernah upload data, dokumen Data sensitif dokumen, ya. ke cloud. Nah,
tadi toolsnya itu ke even cloud pribadi seperti itu ya. Nah, Ya, contoh ya sebenarnya pribadi, cloud private punya corporate sih nggak apa-apa sih. Yang kalau penting misal aman ya kalau cloud private sini sih. kalau on premise milik perusahaan lebih Oh, aman. lebih bagus. Oke, kalau kasusnya pribadi, misal saya subscribe Google Drive, Ngeri. apa yang ya, dan misalkan Ini data saya bocor di sana, bisa nggak sih saya sue Google? kalau kita bisa buktiin bahwa Google yang bocorin. Susah. Dan satu lagi kan sebelum kita pakai biasanya ada end user license Iya, agreement gitu iya, ya. Kalau kita nggak klik nggak bisa kita pakai. iya. Gimana kita menyiasatinya? Contoh sederhana yang nyebelin tuh gini nih. Pas instalasi Android, kita kan login pakai Gmail kan. Udah gitu kita comply bahwa confirm oke, Google silakan pakai data kita yang ada di HP itu ya. Contoh sederhana aja lah. Google tahu nggak sih kita kemana aja? Ikhlas nggak? Tergantung tanya ke siapa. Hah? Nanya ke Obi aja lah, ikhlas nggak Obi? Ketahuan lagi jalan-jalan makan sama siapa? Ya kalau buat pasangan kayaknya berguna sih, Prof. Oh, udah punya pasangan dong berarti. Parah. Ya kayak gitu ah. Kalau ini kejadian yang bikin sakit hati gini, saya waktu itu di Mabes TNI. Oke. Kita pakai ini, kalau kita masuk ke browser Google Map, sebelah kiri itu ada kita udah pernah kemana aja, ada daftarnya tuh. Oke, historinya. Saya di Mabes TNI nih, ke anggota TNI, jadi yang jadi apa, laptop yang dipakai laptop anggota nih. Terus gue isengin kan, tolong diklik tuh bagian history, diklik dong sama dia. Nih bayangkan anggota TNI kelihatan dia kemana aja. Bayangkan pasukan TNI kemana aja kelihatan pakai handphone Android. Apa nggak pening kepala tuh urusannya si jenderal-jenderal itu, gitu. Jadi bukan masalah Obi sih. Ini masalah keamanan negara. Pasukan kita kelihatan gerakannya gitu. Sip. Baik, terima kasih penjelasannya. Daging semua kayak dari tadi nih, Prof. Lemaknya nggak ada. Tapi ada Obi jadi lebih menarik sih. Oke, jadi kebetulan waktu menunjukkan pukul 10.30. Wah, udah lebih. Iya, kelihatannya kita udah di penghujung acara. Iya, Bapak, silakan. Oh, boleh, Oh, boleh tuh. Terima kasih. Terima kasih.